Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Oke, seperti janji kakak, kakak mau ngelanjutin variasi soal persamaan eksponensial part 2. Oke, yang part satunya belum tamat. Silakan kalian cek di description box, sudah kakak cantumkan link-link dari video-video sebelum ini, dan setelah ini nanti ada apa ya. Jadi buat kalian yang ketinggalan jangan khawatir, kalian silakan cek di kolom deskripsi bawah ya. Nah, buat kalian yang mau request, boleh banget kalian kalau mau request materi matematika yang lain, fisika, kimia, boleh banget silakan tulis di kolom komentar. Dan kakak juga ready video pembelajaran olahraga ya, buat kalian yang mungkin pingin olahraga biar nggak bosen di rumah, silakan lihat-lihat video kakak ya. Oke, langsung lanjut aja. Sekarang kita mau lanjut ke variasi soal persamaan eksponensial bentuk ke yang agak rumit ya. Jadi bentuk ke 5, 6, dan 7. Jadi bentuk ke-5 itu adalah ketika yang bilangan dasarnya sama. Di sini sama-sama dia punya 3x plus 1. Nah, kita ingat dulu ada berapa solusi? 4, betul sekali, 4 solusi. Solusi pertama adalah ketika nanti pangkatnya disamadengankan. Udah langsung tulis aja ya, biar nanti bisa buat patokan kita saat ngerjain. Oke, solusi pertama adalah, nah, kita bikin di sini oret-oretannya ya. Nanti ada 4 solusi. Solusi yang pertama adalah ketika pangkatnya itu kita samakan, berarti fx-nya sama dengan gx. Nah, nanti di slide ini cuma muat 2 sampai yang kedua aja. Yang kedua adalah ketika hx-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita identifikasi dulu mana yang sebagai f, mana yang sebagai g, dan mana yang sebagai h. Oke, kita identifikasi mana f. F itu adalah pangkat yang pertama. Nah, yang ini berarti fx sama dengan x plus 3 ya teman-teman ya. Berarti fx adalah x plus 3, kemudian g itu adalah pangkat yang kedua, berarti 6x plus 2, kemudian ada hx itu adalah bilangan dasarnya, di situ ada 3x plus 1. Oke, kita cekidot langsung aja ke penyelesaian yang pertama. Yang pertama adalah fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. F di sini adalah x plus 3. Langsung kalian tulis x plus 3 sama dengan yang di sini adalah 6x plus 2. Berarti 6x plus 2. Kemudian berarti x-nya kita kumpulkan di sebelah kiri semua. Berarti kita punya x 6 pindah ke kiri jadi min 6x sama dengan, di sini ada 2 ya. 2 positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Oke, berarti x dikurangi 6x. Berarti ada min 5x sama dengan 2 dikurangi 3. Berarti min 1. Gini ya. Kemudian berarti x sama dengan min 1 dibagi dengan min 5. Di sini kan perkalian. Kalau pindah ke kanan menjadi sebuah pembagian. Betul. Berarti di sini jadi min 5. Gini, min 5. Nah, karena min 1 dibagi min 5, ini boleh dicoret set. Berarti x-nya adalah 1/5. Oke, ini adalah solusi yang pertama. Kita lanjut ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah di sini kita punya hx sama dengan 1. Oke, kita punya hx sama dengan 1. Hx-nya di sini adalah 3x plus 1 sama dengan 1. Berarti 3x sama dengan 1, positif 1 pindah ke kanan jadi min 1. Oke, berarti 3x sama dengan 0. X sama dengan 0, karena ini perkalian, 3-nya pindah ke kanan menjadi sebuah pembagian. 0 bagi berapapun boleh ya, hasilnya adalah 0. Yang nggak boleh adalah 0 ketika di penyebut. Oke, lanjut. Yang kedua udah. Solusi yang ketiga adalah ketika hx-nya sama dengan 0. Kita di next slide ya, itu fgx-nya, fgh-nya itu. Oke, kemudian kita lanjutkan solusi yang ketiga dan solusi yang keempat. Oke, di sini nanti yang kiri buat solusi yang ketiga,
Nih solusi yang ketiga, dan yang kanan nanti untuk solusi yang keempat. Oke, solusi yang ketiga adalah ketika Hx sama dengan 0, Hx sama dengan 0, dan syaratnya adalah Fx-nya lebih dari 0. Ini sambil sedikit-sedikit kalian hafalkan ya. Dan Gx-nya lebih dari 0. Gx lebih dari 0. Kemudian yang keempat adalah ketika Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, berarti Fx dan Gx keduanya itu harus kalian milih, keduanya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi keduanya, nggak boleh yang satu genap yang satu ganjil, berarti nanti dia tidak memenuhi. Oke, langsung lanjut ke yang pertama. Hx itu berapa sih tadi? 3x plus 1 ya. Oke, berarti Hx-nya adalah 3x plus 1. Berarti di sini 3x plus 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 1. Kemudian berarti X sama dengan, karena ini perkalian, pindah ke kanan menjadi sebuah pembagian. Berarti tiganya di sini. Paham ya? Apakah ini langsung, oh ini jawabannya? Belum. Ingat di sini buntutnya syarat. Nah, harus dibuktikan dulu. Kita buktikan syaratnya. Yang pertama untuk Fx ya. Di sini kita punya Fx dan Gx. Nah, kita nyontek dulu, lupa kakak Fx-nya berapa. Fx-nya X plus 3. Oke, kita tulis dulu. Fx-nya adalah X plus 3. Kemudian Gx-nya adalah 6x plus 2. Oke, 6x plus 2. Di sini Gx-nya adalah 6x plus 2. Oke, kemudian kita substitusi ini x-nya, setiap ada x di sini diganti sepertiga. Oke, berarti x-nya diganti sepertiga yang ini ya. Berarti sepertiga ditambah 3. Wah, berapa tuh hasilnya tuh? 3 itu kan 9/3 ya. Berarti 9/3 tambah, oh langsung aja kayak ginilah. 3/3 gitu, boleh. Nah, tadi kan syaratnya Fx lebih dari 0. Apakah 3/3 itu lebih dari 0? Iya ya, ini udah di kanannya 0. Berarti dia betul, Kak. Oke, betul. Kita kasih tanda dulu. Ye, memenuhi. Kalau udah memenuhi satu, lanjut. Yang satunya harus wajib ain memenuhi juga ya. Yang sebelah sini, oke, berarti 6 dikali X-nya adalah 1/3 ditambah 2. Oke, berarti sama dengan 6 kali sepertiga. 6 bagi 3, 2 ditambah 2. Berarti sama dengan 4. Nah, 4 apakah dia lebih dari 0, Kak? Betul. Oke, memenuhi berarti ya. Oke, berarti yang ini juga memenuhi. Nah, nanti tapi yang ditulis adalah yang X-nya. Ini tuh cuma ngecek buat syarat. Kalau dia udah memenuhi, nanti yang dihimpun jawaban yang benar adalah yang X-nya. Ini ya, kakak kasih tanda apa ya? Lope aja lah biar kalian bersemangat. Ya. Ini yang benar ya. Kemudian ini tadi yang benar sebelah sini juga iya. Nah, ini benar ya. Oke. Nah, biar uwu-uwu gitu kan. Biar hidup kalian indah. Nah, oke. Berarti yang sebelah sini kita tinggal Hx sama dengan min 1. Oke. Nah, Hx di sini kan 3x plus 1 ya. Berarti kita tulis aja. Berarti 3x plus 1 sama dengan min 1. Berarti 3x sama dengan min 1. Positif 1 pindah ke kanan jadi min 1. Oke, berarti X sama dengan min 2/3. Oke, kita cek ke Fx-nya terlebih dahulu. Kita cek ke Fx. Oke, kita cek ke Fx. Nah, gini, kita cek ke Fx-nya. Berarti kan X-nya diganti min 2/3 ya. Berarti di situ kita punya, sebentar, oke. Min 2/3-nya kalian masukkan ke X-nya, ke Fx-nya. Maaf.
Oke. X plus 3 berarti X-nya itu kan diganti ini ya, berarti min 2 per 3 ditambah 3. Nah, berarti hasilnya berapa nih? Min 2 per 3 itu kita bikin jadi 9 per 3, disamain penyebutnya ya. Berarti ada 7 per 3. Nah, 7 per 3 itu genap atau ganjil? Nggak bisa ya, ini bilangan pecahan ya, bukan bilangan bulat. Berarti nggak bisa ditentukan dia ganjil atau genapnya, berarti dia tidak memenuhi. Dah, kalau ada salah satu yang tidak memenuhi, berarti yang lain juga tidak memenuhi gitu. Oke, berarti nggak usah dicek. Nah, berarti nanti jawabannya adalah mohon maaf tadi kakak yang ini salah ya. Pasti kalian bertanya-tanya, ih kakak gimana sih? Ini ya. Positif 1 video ke kanan jadi min. Ya, di sini juga min. Oke, berarti di sini juga min. Nah, di sini berarti min 1/3 tambah 3. Oke, bentar. Min 1/3 tambah 3. Min 1/3 tambah 3. Nggak apa-apa ya, biar kan ngecek kalian ngantuk apa enggak. Kalau tadi iya aja berarti kalian ngantuk, ya. Kalau tadi salah, oh ya berarti kalian masih jeli ngikutin penjelasannya kakak. Nah, ini min 1/3 tambah 3. Oke, min 1/3 tambah 3 itu kan 9 per 3. Berarti hasilnya adalah 8 per 3. 8 per 3 lebih dari 0, ya betul ya. Kemudian cek ke GX-nya. Nah, GX-nya ini adalah tadi min ya, mohon maaf ya. Ini tadi min, nah berarti ini juga min. Oh, min 2 tambah 2 berarti sama dengan 0. Oke, berarti ini adalah sama dengan 0. Oke, terus kalau 0 tuh memenuhi nggak, Kak? Coba kita lihat dulu, ini 0. Nah, syarat itu kan GX lebih dari 0. Kalau 0 itu lebih dari 0 nggak? Enggak ya, beda ya. Tepat di 0 sama lebih dari 0. Yang dimaksud ini adalah dia harus benar-benar lebih dari 0. Misalkan 1, 2, 3 gitu. Nggak boleh dia tepat saat 0 gitu. Berarti kalau dia tepat saat 0 berarti betul apa salah? Salah. Dia harus lebih banget dari 0, nggak boleh tepat saat 0. Kecuali kalau di sini syaratnya itu ada sama dengannya. Oh, berarti 0 masih masuk gitu. Berarti yang ini tidak memenuhi. Oke, karena ada yang satu memenuhi, yang satu nggak memenuhi, karena dia syarat itu harus saling bekerja sama, harus memenuhi semua dua-duanya. Kalau ada salah satu yang tidak memenuhi, nah akibatnya adalah X yang ini berarti udah nggak bisa, nggak terpakai, berarti X-nya nggak memenuhi soal, berarti otomatis ini kita blacklist ya. Oke, kita delete. Jadi syaratnya dua-duanya itu harus terpenuhi. Contoh yang nomor 4 ini, salah satunya udah nggak memenuhi, akibatnya yang kedua pasti nggak usah kamu cek gitu. Nah, oke, terus kita bikin kesimpulannya. Berarti HP sama dengan yang ketiga dan keempat nggak ada unfaedah ya ini ya, nggak ada jawabannya ya. Nggak memenuhi maksudnya. Oke, berarti kita pakai yang 1 dan 2. Berarti 1/5 dan 0. Oke, berarti hasilnya adalah 0 dan 1/5. Langsung aja berarti kalian tulis X yang memenuhi adalah tadi berapa? 0 dan 1/5. 0 dan 1/5 gitu, diurutkan dari yang kecil dulu gitu. Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua ini adalah ketika ketika pangkatnya yang sama. Oke, kalau pangkatnya yang sama ini lebih simpel. Nanti hasilnya cuma ada 2 ya. Oke, kita oret-oret dulu. Berarti di sini cukup nih, segini nih. Berarti nanti syaratnya adalah kita oret-oret di sini. Kalau ada kayak gitu, berarti langkah pertama adalah fx, ini solusi yang pertama. Fx sama dengan Gx, atau solusi yang kedua adalah Hx sama dengan 0. Nah, Hx sama dengan 0. Ketika Hx sama dengan 0, syaratnya adalah Fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini nyicil kalian pahami dulu ya. Nah, kita identifikasi dulu mana yang sebagai F, mana yang sebagai G, dan mana yang sebagai H. Oke, F itu adalah yang paling depan. Ini Fx. Fx sama dengan 3x min 5. Nah, kemudian Gx.
min 5, bener ya? Oke, betul. Kemudian G adalah yang sebelah kanan, ini 5x min 3. Gx adalah 5x min 3. Kemudian Hx itu adalah pangkatnya adalah 2x min 5. Oke, bisa ya? Nah, kemudian langsung aja kita ke solusi yang pertama. Solusi yang pertama adalah fx sama dengan gx. Oke, ini yang pertama, kalian punya fx sama dengan gx. F di sini adalah 3x min 5 sama dengan g-nya adalah 5x min 3. Oke, kemudian berarti x-nya kita kumpulkan ke sebelah kiri semua. Betul, berarti kita punya 3x min 5x, yang angka kita kumpulkan ke sebelah kanan semua. Min 3, min 5 ke kanan jadi plus 5. Oke, berarti 3x min 5x berarti berapa? Min 2x sama dengan min 3 plus 5, berarti hasilnya 2, berarti X sama dengan, ini perkalian kalau pindah ke kanan menjadi pembagian. Oke, 2 dibagi min 2, berarti masih min, 2 bagi 2 itu 1, oh berarti X sama dengan 1, oh negatif 1. Kemudian yang kedua adalah ketika Hx sama dengan 0. Oh, nanti kita ngecek syaratnya ya. Ya udah di satu slide aja ya, kecil-kecil kita nulisnya. Oke, kita mau ngecek Hx sama dengan 0. Nah, karena ini ada sedikit space, kita mau ngerjain di sini aja ya. Nanti biar cukup buat syarat. Oke, yang kedua adalah kita cek Hx sama dengan 0. Oke, kita punya Hx sama dengan 0. Hanya ini ya teman-teman ya. Berarti kita punya 2x min 5 sama dengan 0. Berarti 2x min 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Berarti X sama dengan 5. Ini kan perkalian. Perkalian kalau pindah ke kanan jadi pembagian. Oke, kemudian cekidot. Nah, ini time to ngecek-ngecek. Oke, berarti kita yang dicek adalah fx. Oke, fx di sini adalah ya 3x min 5. Tulis dulu 3x min 5. Berarti 3 kali 5 per 2 dikurangi 5. Nah, kemudian 3 kali 5 15 per 2 lebih dari dikurangi 5. Nah, dia kan cuma pingin ngecek fx-nya itu 0 apa enggak. Jadi sebenarnya tidak usah kalian hitung sampai akhir. Ibaratnya cuma tinggal dilihat aja tuh secara sekilas. Ini mungkin nggak sama dengan 0? Kan nggak mungkin ya, kecuali kalau 15 bagi 3 kan 5 kurangi 5, 0. Oke, berarti dia memenuhi. Lanjut, yang G. Oke, kemudian yang Gx adalah Gx-nya di situ 5x min 3. Nah, 5x min 3 berarti 5 dikali x-nya adalah diganti 5 per 2. Di sini diganti 5 per 2 min 3. 5 kali 5, 25 per 2 dikurangi 3. Ingat, tidak usah kalian cari sampai akhir. Cuma dilihat itu dia memenuhi enggak. Gx-nya kan Gx-nya itu mana tadi ini ya? Gx-nya itu kan tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kalau 25 per 2 dikurangi 3 kan nggak mungkin jadi 0 ya. Berarti dia memenuhi. Oke, berarti kita kasih lope-lope biar uwu. Nah, oke. Berarti ini juga ya, kasih lope-lope biar uwu. Oke. Berarti kita dihimpun, berarti HP nilai X yang memenuhi adalah diurutkan dari yang terkecil, min 1 sama 5 per 2. Gini, biasanya kalau di pilihan ganda tinggal dicari himpunannya mana yang memenuhi gitu, tinggal angka-angkanya aja. Oke, sudah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Oke, see you on next video teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum.